Ya, shalom. Selamat malam semua Bapak dan Ibu. Selamat malam Ibu Vera, Ibu Asyuk, Pak Malam. Kosasi, dan juga Pak Denny, Ibu Dewi, dan Ibu Sofi. Oke, malam hari ini kita ada acara sharing firman, kesaksian, kemudian juga kita doa, dan ada pembicara kita nih yang luar biasa, yaitu dari Pak Denny ya. Wah. Pak Denny, hari ini temanya, materinya tentang bagaimana mengatasi konflik atau masalah. Nah, ini benar nih Pak Denny, selama hidup selalu kita ada masalah dan konflik. Bagaimana mengatasinya sesuai kebenaran firman? Nanti kita dengerin ya. Oke, sebelum kita mulai, kita minta Ibu Vera untuk berdoa pembukaan. Silakan Ibu Vera. Oke, mari kita berdoa bersama-sama biar kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis, terima kasih kalau kami bisa ada di room ini Tuhan, tidak sembarangan karena Engkau berkenan kepada kami Tuhan. Biarlah sucikan kuduskan kami semua dengan darah-Mu Yesus, biar sungguh-sungguh kami boleh mewartakan kabar kesukaan Injil Kristus Yesus Tuhan melalui Bang Denny, lalu Bang Kosasi, dan sucikan juga kami semua, kuduskan supaya sungguh-sungguh menjadi berkat karena ini penyakit masyarakat, penyakit jemaat hari-hari. Kami perlu firman-Mu dari sorga yang mulia, boleh menetralisir semua keadaan kami yang menonton, bahkan seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada segala kuasa-kuasa kegelapan, kami mau tolak kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menghalangi acara ibadah kami ini, beserta semuanya Tuhan. Biarlah ada audio, wifi, apalah namanya semuanya, biar terkoneksi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh-Mu yang kudus menyertai kami semuanya. Setiap kata-kata kami bermanfaat karena asal daripada firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you Bu Amin. Vera. Sebelum kita Sama-sama. mulai, kita dengerin dulu sebuah pujian ya, instrumental. Nah, pujian ini tentang Allah kuasa melakukan segala perkara. Nah, biar kita dengerin dulu satu lagu ini, biar hati kita tenang dan damai. Sebentar ya. Nggak terdengar suaranya ya? Udah kedengeran belum? Belum. Sudah? Ya, ya.
Gajinya berapa nih? Banget ya. Itu orang-orang tapi menurut kamu bisa begitu. Naik gajinya. Masih mending buat Oke. makan. Amin, amin. Ya, selamat datang Ibu Nelly. Itu diri Selamat malam. Karena kita kecepatan. Ya. Oke. Tadi ada pujian mengenai Allah kuasa melakukan segala perkara, ya. Pasti juga Allah juga melakukan segala perkara untuk setiap masalah dan konflik kita. Nah, tentang masalah dan konflik, hari ini ada pembicara kita dari Pak Denny, ya. Silakan Pak Denny, disampaikan materinya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Halo. Tema ini memang saya ambil untuk diskusi ya. Tema saya kalau diminta atau ingin bawa kasih renungan pada teman-teman, saya tema dengan suatu cerita yang kita alami tiap hari. Amin. Ya, atau kita mengalami ya, minimal orang lain nggak mengalami, kita mengalami. Nah, dalam tema malam ini setiap kita ngalami namanya masalah ya, Ibu Bapak ya. Ya. Ya, siapapun itu, siapapun tanpa terkecuali pasti pernah mengalami dan mungkin saat-saat ini juga lagi ada yang mengalami masalah. Cuma kita nggak tahu masalahnya apa. Mungkin diri kita juga mengalami saat ini, cuma kita sedikit bersyukur mengetahui langkah-langkahnya. Apa dasar untuk mengatasi masalah atau konflik ya, atau suatu hubungan baik kepada dalam hal rumah tangga, kepada suami, kepada anak atau sebaliknya. Dan pada awal kalau konflik masalah ada, selalu yang kita salahkan siapa yang pertama? Pasti orang yang bermasalah sama kita. Itu udah umum terjadi sifat kita sebagai manusia. Kamu yang salah, mami yang salah, papi yang salah. Nih, seorang suami ya, contohnya dalam rumah tangga. Atau seorang anak, kamu salah nak. Ya. Kenapa kita nggak mau kadang-kadang evaluasi? Ya. Evaluasi dalam diri kita sendiri sebagai orang tua, contoh dalam rumah tangga. Lalu contoh pun dalam satu pergaulan, atau teman dalam satu pekerjaan, bisnis kah? Selalu pertama kali konflik ada, masalah ada, yang pada setiap kita selalu menyalahkan orang lain nih, yang memulai. Ini selalu kenapa sifat itu ada, dan pada dasarnya kita tahu sama tahu ya, kita pingin menang sendiri, pingin benar sendiri. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bu Vera lama ya Bu ya. Kenapa ego ya, ego atau egoisme ini yang ada dalam diri setiap kita. Karena ada ego atau egoisme dalam diri kita, hingga masalah atau konflik itu ada. Seandainya ego atau egoisme nggak ada masalah, saya yakin dan percaya itu 100%. Dalam hidup kita nggak ada ego atau nggak ada egoisme, tentunya nggak ada masalah. Dari mana datangnya kita tahu dari kejatuhan Adam dan Hawa.
Hingga egoisme sampai saat ini dan mungkin sampai nanti anak cucu kita pasti akan ada dalam hidup mereka. Kalau kita mengutip caranya ada dua, kita mau menyelesaikan masalah atau konflik ada dua cara. Mau cara bagi yang mana kita mau pakai? Cara kita secara alami manusia atau cara Tuhan? Kalau cara alami yang kita mau pakai secara kita mendasar dari manusia itu, kita pakai ego kita. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini pasti masalahnya bisa berlarut-larut. Wah, bisa ada orang, ada sama saudara ya, sama orang lain nggak mau damai sampai puluhan tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup. Banyak ini kenyataannya orang-orang yang begitu tuh. Ya, karena udah masalah kecil hingga jadi besar hingga mengakar dalam hatinya, udah apa ya, nggak mau deh, udah nggak mau mengenal, apalagi bertegur sapa. Ini banyak terjadi loh dalam kehidupan nyata hal-hal yang begini. Kenapa itu bisa terjadi ya? Kalau saya pribadi kadang-kadang kenapa ya manusia begitu, sedemikian luar biasa ya sakitnya gitu, hingga dia nggak ada membuka pintu hati untuk memperbaiki satu hubungan. Dan pertama-tama dalam suatu hubungan juga pasti awalnya baik deh. Hubungan bisnis, pertemanan, ya apapun itu pasti awalnya baik, tengah perjalanan aja. Mulai deh goyang-goyang ya. Teman, nggak enak kata-katanya, hingga kita timbul masalah. Nggak nyaman nih, awalnya nyaman dan aman, kok jadi nggak aman dan nyaman. Ini kenapa terjadi? Banyak dalam dunia nyata maupun dunia apa namanya nih, media sosial. Jadi ada dua hal yang kalau kita mau ambil langkahnya, mau selesaikan konflik atau masalah atau suatu hubungan, mau cara yang mana kita mau pakai untuk menyelesaikannya. Apakah cara Tuhan, apakah cara kita secara alamiah, secara manusia yang penuh dengan keegoisan, keinginbenaran diri sendiri. Ini dasar dari setiap kita sebagai manusia. Tapi kalau kita mau mengacu kepada firman Tuhan, menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan atau cara firman Tuhan, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk berlaku tidak egois, tidak ingin menang sendiri, memikirkan kepentingan sendiri. Yang dikatakan apa oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu memikirkan kepentingan orang lain juga. Ya, jangan mencari kepentingan sendiri. Itu salah satu kunci ya, sesuai yang dikatakan menyelesaikan masalah melalui Tuhan atau firman-Nya itu. Lalu kalau kita mau kilas balik ya, yang mendalam evaluasi di diri kita, setiap kita ya, mau evaluasi siapa sih kita, dan dikatakan apa di Alkitab di Roma 3 ayat yang 23 kalau nggak salah ingat, bahwa semua orang telah berdosa ya dan hilang kemuliaan Allah. Dan kita seolah-olah mau benar, seolah-olah suci, lagi ada masalah timbul kepada lawan kita, sesama kita ini. Nah, kalau kita mau evaluasi, oh ya, saya juga orang bersalah ya. Orang berdosa juga. Kenapa kita nggak mau berdamai dengan seteru kita? Yang dahsyat dan luar biasa, Yesus Kristus datang dengan suatu pengajaran, ide yang begitu radikal, saya katakan radikal. Di mana radikalnya? Radikal bukan dengan kata bukan dengan benda, bukan dengan pembunuh-bunuhan, bukan radikal itu pengajarannya, hikmatnya, yang dimana setiap kita dikatakan di Matius 5 ya, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Kalau kita pakai alami kita, secara manusia, mau misalnya masalah, masa sih Den, saya suruh doain musuh saya, dia udah jahat sama saya, masa saya suruh doain dia, ampuni dia. Kita terima nggak tuh? Berat ya? Berat. Kalau kita mau ngikuti dengan sifat alamiah kita. Berat untuk mengampuni, doain musuh, seteru kita. Tapi Yesus memang mengajarkan begitu. Nah, untungnya apa? Atau dampak dari ajaran Yesus. Penuh sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengalami, coba dilakukan dengan cara yang Yesus Tuhan kita ajarkan dalam setiap kita orang percaya sungguh-sungguh. Waduh, nanti terlepas beban-beban kita ya. Beban ganjelan di hati karena seseorang, saudara kah, istri kah, suami kah, anak kah, teman kah.
Ini yang menjadi ganjalan. Dan firman Tuhan dikatakan apalagi di Matius. Kalau kita mempersembahkan suatu persembahan, jika kita ingat saudara kita atau kita ingat seseorang yang membuat sakit hati kita, berdamai dahulu kepada seseorang atau saudara kita itu. Baru kita kembali kepada suatu niat, tujuan mempersembahkan suatu persembahan kepada Bapa di surga. Plong. Bapak Ibu, kalau ada perasaan yang ngeganjel gimana sih gitu? Pasti saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah mengalami ada perasaan yang ngeganjel loh kayaknya. Tapi mau diomongin berat. Nah ini penyakit juga. Lebih baik diomong. Dan apalagi kata firman Tuhan, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jangan kita diemin aja, udah tahu istri, anak kita, suami kita, teman kita, udah tahu kita depan mata kita berbuat dosa, terus kita diam aja. Wah, kata kalau kita pikir dengan ego kita masa bodoh, resiko lu tanggung sendiri. Nah ini celaka ini. Celaka, tapi saya lupa ayatnya apa. Dikatakan di perjanjian lama ya, bahwa nanti jika orang tersebut yang kita tidak tegur, dia mati, dia dipanggil Tuhan. Tuhan minta apa kepada kita? Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Wah, ya. Jadi kadang juga ada kita takutnya apa? Kalau ditegur dia bilang kepo ya, bahasa ABG kepo, mau tahu aja lu itu, atau lu iri. Kali bukan itu, kita menegur dengan karena kasih. Karena kasih kita negur kepada saudara, suami, istri, anak yang berbuat salah, berbuat dosa. Nggak boleh ya, kita tegur di bawah 4 mata. Berdasarkan kasih, bukan karena iri dan sebagainya itu. Nah, kembali kepada setiap kita mau menyelesaikan konflik masalah yang terjadi hari lepas hari pada setiap kita. Mau cara yang mana? Tuhan kasih kebebasan. Mau pakai cara kita secara alami, kodrat kita manusia yang ada ego itu, silakan. Mau pakai standar yang dikatakan atau diajarkan Tuhan melalui firman-Nya, puji Tuhan. Tinggal kembali kepada ada pilihan kita. Dan pada dasarnya banyak orang selalu dia pakai pergunakan dengan sifat alaminya. Tidak mau apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Yesus Tuhan kita melalui firman-firman-Nya. Lihat Yesus tidak ada egonya yang begitu besar. Tuhan ya, Tuhan kita Yesus. Ini kita ciptaannya mau ego-egoan. Mau menang sendiri, mau benar sendiri. Siapa kita? Nggak ada seujung kukunya ya Bapak Ibu, tapi kita sok nih manusia. Gue benar, lu salah. Evaluasi dulu. Dan apalagi dikatakan tuh di Matius. Selumbar kadang-kadang kesalahan kita nggak tahu, kita nggak mau lihat. Tahu selalu nyalain orang aja. Ya. Selumbar di depan mata apa balok kita. Kata-kata kurang lebihnya begitu. Ini sebenarnya ajaran Yesus yang dibawa sangat penting. Agar apa sih yang kita mau dapat hidup ini? Damai. Damai sejahtera. Saya percaya Bapak Ibu pasti pingin damai sejahtera dalam hidupnya. Nggak ada masalah. Setiap orang yang sehat, pikirannya, jiwanya, pasti dia pingin hidup yang damai sejahtera. Nggak ada mau masalah, nggak ada tuh dalam hidup. Tapi masalah itu selalu ada. Jadi yang salah siapa nih? Seteru kita apa kita? Bukan. Yang salah itu sifat egois yang ada pada diri setiap orang. Hingga masalah itu bisa berlalu terlarut. Yang tadi saya katakan orang bisa nggak mau seumur hidup menegur, nggak mau kenal lagi. Ya Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau mendengar kok bisa orang begitu ya. Nah, dan makanya kita apa ya ada cara-cara ya. Ada cara dua cara itu. Tinggal kita mau menyelesaikan dengan cara Tuhan apa dengan cara kita. Alamiah kita sebagai manusia yang penuh dengan ego atau egoisme, yang penuh dengan ingin benar sendiri tanpa kita mau melihat kesalahan kita. Saya ulang tadi di Roma dikatakan Roma 3 itu apa? Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi intinya sih ya Bapak Ibu kita evaluasi sebelum kita menyalahkan seteru ya lawan kita yang bermasalah, yang buat masalah atau konflik ini, coba kita evaluasi. Dan kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan ini orang bisa marah, bisa sakit hati. Begitu kelakuan kita.
bahwa banyak firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Dan tanpa kita yang, ini tadi saya bilang Bu Vera, cariin saya obat dong Bu Vera. Obat apa bro ini? Obat lupa. Cari dah di dunia, di rumah sakit apapun, dokter secanggih apapun. Dok, beli obat lupa ada nggak? Ya, kalau ada obat lupa, saya beliin dah. Saya beliin dah buat kita semua. Obat untuk menangkal rasa lupa. Karena rasa lupa ada di diri tiap kita, hingga apa? Firman yang pernah kita dengar, pernah kita baca, begitu ada konflik lupa. Yang ada kita mengikuti dengan cara alamiah kita sebagai manusia yang penuh keegoisan dan keingin benaran sendiri. Nah, ya sementara itu aja, nanti dilanjut lagi. Bu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Denny. Wah, hari ini bicara tentang konflik antar sesama ya Pak Denny ya. Nah, tapi masalahnya gini Pak Denny, banyak orang itu tidak merasa bersalah ketika konflik. Ada misalnya sesama saudara, bahkan ada orang tua dengan anak, itu nggak ngomong bertahun-tahun. Ada bisa 10 tahun tidak bicara, antara orang tua dengan anak, antara kakak dan adik. Nah, dua-duanya merasa benar. Nggak ada yang merasa salah. Makanya bisa dijaga, tidak bicara bertahun itu dijaga. Kenapa? Karena dua-duanya merasa benar. Nah, bagaimana nih mengatasi hal ini Pak Denny? Ya, itu kan tadi saya bilang, sifat egonya yang bermain antara si A, B, A sama B ya, atau bapak sama papa sama anak, atau papa, seorang papa, atau sama seorang mama ya. Konteks dalam contoh dalam rumah tangga. Ini juga banyak terjadi. Dan tadi saya bilang, kalau kita mau mengevaluasi bahwa kita nih orang berdosa juga. Ya, yang pertama ya Bro Bernard, terutama karena ada egonya yang tinggi dalam diri seseorang itu. Yang kedua, dia nggak mau evaluasi. Ya, nggak mau evaluasi. Kalau konteks dalam rumah tangga, pasti seorang orang tua pingin benar terus nih. Pingin benar terus, biar anaknya benar, kita udah merasa benar aja dah orang tua. Padahal yang dibilang benar belum tentu kita benar orang tua, anak apalagi anak-anak sekarang. Ya, anak-anak sekarang lebih pinter, lebih canggih pemikirannya daripada orang tua. Saya rasa di sini yang udah ada usia semua ya. Kita selalu mau anak menuruti apa kata kita. Bulan kemarin ada juga teman orang tua ya. Sama-sama lagi usianya udah 62 atau 63 tahun. Nanya, Den, kenapa Om? Kalau kamu anak melawan kamu gimana? Ah, saya bilang, saya lihat Om. Saya lihat melawannya karena apa? Anak bisa melawan orang tua. Ada sebab, ada akibat. Dan gini Om, kita juga sebagai orang tua harus lihat ke dalam hati kita juga. Jangan kita selalu ego dengan, oh ini papa udah membesarkan kamu dari kecil, sekolahin, kuliahin kamu. Nah, ini berarti nggak disadari juga menimbulkan apa namanya luka buat anak. Ya, kata-kata dari sang orang tua itu. Kalau anaknya pinter, berarti dia berpikir, kalau jadi selama ini sebenarnya aku anak tertolak ya. Pakai diomongin dari kecil udah dirawat, ya, dibiayain, sekolah, kuliah, udah besar melawan. Nah ini celaka ini. Ya celakanya buat sang anak pertumbuhannya. Ini. Lalu tadi kalau kedua-duanya apa ya, Bro Bernard berkeras, ya, bersikeras karena ingin benar dua-duanya, harus ada inisiatif. Inisiatif. Salah satu harus inisiatif. Yang tadi saya katakan di Matius berapa saya lupa. Jika kita mau mempersembahkan sesuatu persembahan, ada yang ganjal yaitu dalam konteks Alkitab, dalam paksa sehari. Den, ini dua-duanya keras. Ya, si A nggak mau minta maaf, si A nggak mau memaafkan. Ini bagaimana cara mengatasinya? Kan kurang lebih pertanyaannya begitu ya. Di sini saya berpikir salah satu harus ada yang mempunyai inisiatif. Inisiatifnya apa? Yaitu berminta maaf atau berdamai. Malu dong Den, gengsi dong Den. Kan gue nggak salah Den. Kan gini, ini kan tadi saya bilang kita selalu bersifat selalu ingin benar aja. Padahal kalau kita evaluasi lagi, adakah kesalahan kita pada si B? Ya, atau kepada anak, kepada istri, atau sebaliknya.
Dan di sini dalam hal-hal yang dua-duanya keras, ya, nggak mau mengalah repot, nggak mau ketemu, ya jalan satu-satunya harus punya inisiatif untuk membawa damai atau menyelesaikan konflik atau masalah tersebut. Nantinya hubungan itu akan membaik dengan sendirinya. Contoh dalam rumah tangga, nggak mau negor nih saudara sama saudara, yang mungkin hanya kata-kata atau mungkin hanya karena satu perlakuan dari si A kepada si B saudaranya. Lalu nggak mau, ini kan bingung juga ya, kenapa sih orang-orang begitu? Nah, saya belajar, oh egonya gitu yang pertama. Yang kedua, selalu ingin benar. Kembali lagi ke Alkitab bahwa tiada satupun orang yang benar. Jadi harus punya apa ya? Harus punya hikmat juga gitu ya Bro Bernard. Itu salah satunya harus punya inisiatif atau ide untuk minta maaf atau yang si B mau memaafkan, baru ketemu dan hubungan itu bisa lagi kembali langgeng. Gitu Bro Bernard. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari pemaparannya Pak Denny, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita konflik dengan manusia antara sesama, sebenarnya fondasi dasarnya adalah intinya kita konflik dulu dengan Tuhan ya. Jadi karena kita ada konflik dengan Tuhan, makanya kita konflik dengan sesama. Gitu loh. Kalau kita nggak ada konflik sama Tuhan, tentunya kita nggak bakal ribut sama sesama, akan saling mengampuni, memaafkan, introspeksi diri, karena kita nggak konflik sama Tuhan. Benar nggak gitu Pak Beni? Betul 100%. Ada yang nggak beres di dalam hati pikiran kita. Kalau hati kita beres kepada Tuhan, beres juga kepada sesama. Bagaimana ini mau beres sama Tuhan, sama sesama, sama Tuhan aja kamu nggak beres ya. Jadi tadi kalau boleh dibilang dalam bahasa rohaninya ya selumbar di depan mata, kalau dalam bahasa ilmiahnya kita evaluasi dulu. Evaluasi ke dalam hidup kita, hati pikiran kita. Gitu Bro Bernard. Iya. Puji Tuhan. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana tanggapan Ibu Vera, Bu, mengenai statement yang terakhir tadi? Bahwa kalau kita konflik dengan sesama, sebenarnya fondasi dasarnya adalah kamu lagi konflik sama Tuhanmu dulu. Makanya kamu punya konflik dengan sesama. Bagaimana pendapat Ibu Vera? Setuju, Bah. Horas, Bah. Setuju, Bah. Ya, jadi memang benar seperti itu. Karena kalau tidak ada konflik dengan Tuhan artinya nggak enak juga ya. Ada yang nggak beres lah fundamennya gitu loh. Kalau konflik dengan Tuhan kan konflik gitu ya. Kita bukan begitu. Kita nggak taat sama Tuhan, ya kan, melanggar aturan Tuhan. Tadi kan dibilang tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya kan. Saya setuju sekali itu. Karena kalau tidak ada sesuatu fondamennya masih benar, kita pasti bisa mengampuni. Karena mengampuni itu, ya, maafkan, nah itu berarti mengasihi sebenarnya. Kalau itu satu ya pertanyaan. Yang kedua adalah, kalau saya, karena saya di bidang okultisme, ya udah, ada si tuyul lah, yang mengganggu antara hubungan keluarga, persekutuan jemaat, atau kantor, atau orang tua gitu kan, ada gangguan. Tapi yang pertama adalah iman kita itu loh, ada yang nggak beres. Kalau kita melanggar aturan Tuhan, kita nggak beres gitu, nggak beres pokoknya. Jadi nggak bilang konflik ya, kitanya nggak beres sama Tuhan, sehingga kita bisa nggak beres sama manusia juga gitu loh, konflik lah. Gitu. Saya setuju, Bah. Itu, Bang. Ya. Oke, masih Bu Vera. Berarti memang jika kita melihat nih di sekeliling kita ada namanya pengerja lah, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi pas dengar-dengar, wah, dia ribut sama keluarga besarnya ataupun ribut juga dengan sesama pengerja juga ada. Berarti ini semua masih belum beres ya hubungan dengan Tuhan ya mereka, walaupun mereka pelayan Tuhan loh. Tapi juga masih ada konflik dengan sesama, dengan pengerja saling sikut-sikut, sakit hati, ngomongin, terus ngegosip. Wah, berarti nah, di mana nih peran kita nih? Kalau kita yang ngerti, hari ini kan kita tanda kutip nih ya sambil bercanda, kita orang-orang yang hadir sekarang, orang-orang yang mengerti nih, belaga mengerti atau mengerti tentang hal ini ya kan? Jadi kalau kita mengerti nih, kita melihat sekeliling kita nih, misalnya anggota gereja atau pengerja dari gereja kita, gereja lokal.
lagi ribut nih. Nah, karena kita orang mengerti nih, kita harus menasehati atau memberikan motivasi atau memberikan input apa ke mereka nih. Nah, gimana menurut Pak Kosasi? Saya mau dengar nih Pak Kosasi. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Apa yang kita berikan input nih yang harus kita lakukan supaya sesuai kebenaran firman ini harus diberesin nih, kesian juga nih namanya pelayan Tuhan tapi kok begitu yang nggak beres, kira-kira gimana Pak Kosasi? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih dulu kepada Pak Denny sebagai narasumber pada malam ini. Terima kasih juga buat tadi jawaban sepintas dari Saudara Bernard dan juga Ibu kita, Ibu Vera. Kalau saya mau mengatakan back to Babel. Back to Babel. Tidak ada yang sempurna, tadi kata Pak Denny. Seorang pun tidak ada yang sempurna. Jadi kita mesti balik kepada Babel. Belajar kepada Alkitab. Kita sampai hari ini, saya sudah kepala 7, masih belajar. Makanya yang muda-muda jangan lupa belajar, gitu kan. Nah, mau belajar. Kalau kita salah, sebagai ayah, kalau salah, keliru, pernah marahi anak, ya kalau tahu salah itu cepat-cepat. Sebelum anak itu terluka, minta maaf, jangan gengsi. Meskipun statusnya tuh bapak sama anak. Tadi papa salah, emosi. Aduh, sorry. Ampuni papa gitu. Jadi kita balik kepada Babel, saya katakan. Kita diajar kasih, dan segala-galanya banyak. Kalau tadi dikatakan oleh Saudara Bernard, anggap aja kita semuanya ini orang benar, gitu. Orang yang ngerti, orang yang paham. Kalau ada sekeliling kita melihat ada yang konflik, cepat bantu menyelesaikan. Bukan mau ikut campur. Kayak tadi ada sesuatu yang nggak beres nih. Ada sesuatu yang saling tidak enak nih. Boleh nggak saya tahu atau saya selesaikan? Yang paling gampang jawabnya adalah gini. Ayo, jabat tangan, kita berdoa. Kalau orang sedang konflik, boro-boro jabat tangan, boro-boro disuruh doa, enak aja lu. Dia yang salah. Nah, kalau gitu, kembali kepada Pak Denny tadi bilang, ego yang bicara. Saya mau katakan satu hal. Kalau saya katakan back to Babel, saya ingat dengan wanita yang kedapatan berzina. Hukumnya zina itu dirajam dengan batu. Kan gitu. Itu waktu dirajam dengan batu. Dibawa ke depan Yesus. Apa yang Yesus buat? Nah, kalau kita mau back to Babel, tiru apa yang Yesus buat. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Dia lebih dulu ambil hukum itu, merajam dengan batu. Ternyata nggak ada kan? Semua ngoreksi, apalagi yang tua-tua itu, aduh dosa gue banyak. Buru-buru ngeloyor dia. Terus yang setengah muda, gue ngeloyor. Pada ngeloyor gitu kan. Pada pergi. Akhirnya wanita itu sendirian. Mana yang lain? Tidak ada seorang pun yang melempar kau dengan batu. Tidak ada. Ya, aku pun tidak. Kembalilah ke tengah masyarakat. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau itu dipraktekkan, haleluya. Aman, tentram. Lojinawi katanya. Jadi negara kita aman, gereja kita aman, rumah tangga kita aman. Saya kira itu back to Babel. Pegang Injil. Oke, terima kasih Pak Kosasi. Sebenarnya kalau kita semua bisa menyadari back to the Bible, Pak Kosasi, di antara keluarga kita, maka perang yang namanya Rusia sama Ukraina tidak akan terjadi juga ya. Itu kan mereka sama-sama ego juga, merasa benar. Mungkin mereka juga tidak akan jadi perang gitu. Termasuk juga nih si Joe Biden Amerika dengan si Xi Jinping nih, si China nih. Dua presiden ini kan juga saling menyalahkan, saling merasa Amerika merasa benar, si China juga merasa benar, ini kanan kiri. Akhirnya kita selalu perang. Nah, tetapi ya saya melihat bahwa konflik seperti ini kayaknya tidak akan ada akhirnya sampai dengan nanti Yesus datang kedua kali ya. Bagaimana menurut Pak Denny?
Ya, jadi itu Bro Bernard dengan satu fakta kenyataan perang dunia atau perang antar negara, saya juga heran kadang-kadang gini ya. Mereka tahu nggak sih itu firman Tuhan? Terus kalau mereka tahu firman Tuhan, kenapa sih harus jadi perang begitu? Saya berpikir secara pribadi gitu. Ini jadi yang dikatakan Amerika, Ukraina dan sebagainya, negara banyak mayoritas Kristen, tapi mereka melakukan perang. Jadi apa yang dikatakan dalam firman-firman Tuhan melalui Alkitab ini dan firman-Nya, damai, damai, damai. Dunia belum damai. Tapi saya ambil kesimpulan satu, damai itu sejahtera ternyata untukmu pribadi lepas pribadi. Kalau untuk sampai damai yang pengen menyeluruh global, yaitu Bro Bernard tadi katakan, apakah nunggu sampai Yesus datang kedua kali? Hal itu mungkin aja nanti Yesus datang kedua kali selesai, perdamaian total asli, udah nggak ada konflik apapun. Nah, sambil menunggu Yesus datang kedua kali, kan pasti gejolak, pasti ada pertentangan konflik. Konflik itu ya, hubungan antar negara, hubungan kita sesama kita, hubungan dalam rumah tangga. Ini ya, dan tadi saya bilang setiap kita pasti ngalami, ya nggak terkecuali siapapun lah. Dia mau kaya miskin, dia mau orang bodoh, dia mau orang pandai, siapapun mengalami. Cuma masalah atau konfliknya berbeda-beda dan cara mengatasinya juga setiap kita berbeda-beda. Tapi alangkah bijak di mana kita orang percaya dengan Yesus, kita harus mengambil yang tadi Pak Kosasi bilang, kembali ke Bible atau Alkitab. Apapun di Alkitab udah diajarkan sebenarnya untuk mengatasi persoalan-persoalan apapun di hidup ini. Cuma kitanya aja kadang-kadang ada kayak nggak percaya. Apa iya? Maka ada dikata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Percaya benar nggak? Nggak ada yang mustahil. Benar. Benar ya. Nah, diuji. Segala roh itu diuji. Firman Tuhan mengatakan. Nah, ada lagi juga kadang di depan mata kita. Kalau saya lihat Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa saya nih, iya nih saya. Saya ngomong, saya ada di dalam Yesus. Ya, berarti saya wajib harus hidup seperti Yesus telah hidup. Dan ini faktanya gimana? Orang-orang Kristen. Enggak sesuai kata, tapi mengaku. Yesus hidup ada di dalam aku di dalam Yesus. Kenyataan hidup hari lepas hari, jam demi jam. Apakah benar Yesus ada dalam hidup seseorang itu? Ayo, di sini kita perlu evaluasi, jangan Yesus Tuhan, paling benci namanya apa? Kemunafikan. Berkata dengan lantang, Yesus Kristus ada dalam aku dalam Yesus. Weh, saudara di depan matamu, engkau kasihi, engkau percaya Allah yang nggak kelihatan. Saya percaya Tuhan yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan kamu percaya, yang kelihatan di depan matamu, saudaramu itu susah kamu nggak kasihi. Bagaimana kamu bisa mengatakan percaya? Bullshit. Pembohong besar orang-orang yang demikian. Oke, dilanjut lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, thank you Pak Denny. Nah, saya tertarik dengan kata back to the Bible nih, kembali kepada Alkitab dari Pak Kosasi. Ya. Kalau kita kembali kepada Alkitab, di Alkitab banyak sekali tertulis mengenai tentang Yesus. Yesus ini adalah love atau kasih. Yesus ini juga Raja Damai. Berarti kalau kita damai nih, rajanya siapa? Yesus. Kalau hutan nih, raja siapa? Raja hutan, singa, kan gitu ya. Nah, jadi kalau si damai ini rajanya tuh si Yesus namanya. Terus kalau kasih itu yang paling besar dan kasih itu adalah Yesus, sebenarnya sangat simpel ya. Kita hanya mengenalkan si Putin, si Joe Biden sama si Xi Jinping presiden kepada kenal pribadi namanya Yesus. Dia Raja Damai, dia Raja Kasih. Tentunya mereka nggak akan perang ya. Bagaimana Pak kalau kita punya misi visi, kita bisa ke Joe Biden sama ke Xi Jinping untuk memberitakan Yesus. Supaya mereka ada damai dan ada kasih. Karena mereka nggak mengenal damai itu, tidak mengenal kasih itu. Makanya mereka egois, berperang, nggak mau kalah. Coba dia kenal Yesus. Jadi kayaknya Pak Kosasi, Anda saya kirim ke Amerika, Pak Denny, Anda saya kirim ke China ya.
untuk ketemu sama presiden-presiden nih, dikenalin sama Yesus nih Raja Damai. Terima kasih. Setuju? Nanti setelah mereka terima Yesus, tinggal datang kita undang Ibu Vera untuk baptis mereka. Setuju, Bu? Dan benar, saya interupsi. Ya, silakan. Nah, tadi dikatakan itu, saya mau kasih aplikasi aja gini. Kalau Anda umat teladan, umat yang suka memberi perpuluhan banyak dan lain sebagainya, mengenal Alkitab, itu yang namanya Xi Jinping juga kenal kasih. Yang namanya Joe Biden itu kenal kasih. Tapi kalau sebagai pedagang, ingat, Amerika itu hidupnya dari dagang senjata. Dia kepengen jual senjata supaya perang. Siapa aja perang. Saya mau tanyakan gini, atau saya mau kasih gini. Saya pernah dagang, pernah buka warung, yes. Kalau kita tahu anak Tuhan tidak boleh merokok, saya tidak jual rokok. Kalau kita tahu anak Tuhan tidak boleh minum minuman keras yang beralkohol, di toko itu saya tidak jual minum minuman keras. Itu titik. Kalau kita, ini cuannya gede, rokok, lakunya keras gitu. Orang utang-utang juga mau beli gitu. Namanya kita tidak pegang firman tadi. Kalau Anda pegang firman, meskipun itu pencaharian, Anda tidak melakukan. Contoh, kita buka kafe. Tuhan nggak larang buka kafe, tapi kalau Anda sampai dagang-dagang barang-barang yang terlarang, kan itu salah, melanggar. Kita harus pilah-pilah. Nah, jadi kalau saya bilang back to Bible, tergantung kitanya nih maunya ngapain. Percaya habis kan dengan firman. Kalau kita buka kafe, atau saya dagang rokok, atau jangan jadi agen rokok, agen yang lain gitu. Agen rokok tuh paling enak. Untung 10% dan juga orang mengejar-ngejar itu. Itu nggak ada sepinya. Setiap hari orang ngebul gitu. Tapi kita sudah tahu, tidak boleh. Anak Tuhan sebaiknya tidak merokok. Jangan dagang rokok, meskipun itu duitnya gede gitu. Satu, berani bayar harga nggak? Itu aja. Tuhan suka Allah sendiri kan, kalau kita baca di Ayub, melebar sedikit. Ayub tuh nggak pernah salah. Setiap hari dia bikin persembahan, ucapan syukur buat Tuhan. Kalau anak-anaknya berbuat salah, dia yang minta ampun. Tapi kenyataannya apa? Apa Tuhan salah? Enggak, Tuhan nggak salah. Ayub juga nggak salah. Si setan kan lewat, terang aja dipayungin, terang aja diberkatin, terang aja dijagain. Coba lepasin. Tuhan bilang apa? Ya, gua lepas. Gua lepas. Satu, jangan lu ambil nyawanya. Habis kan, 10 anaknya, usahanya habis semuanya. Terus yang kedua kali apa? Ayub didatangi, si setan datang lagi kepada Tuhan. Yang kedua kali, terang aja dikasih sehat. Dia kagak ngutuk ketika. Begitu dikasih sakit dari ujung kepala sampai kaki, astaga. Tidak ada tuh. Tidak ada. Itu saya bilang konglomerat pertama dia. Tapi satu kata pun dia tidak mengatakan. Dia bilang, aku lahir telanjang, aku akan kembali telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Kalau boleh saya tambahin lagi, teman-temannya yang 3 orang itu, yang setiap hari dicukongin makan. Kan tahu siapa Ayub. Tahu kehidupannya. Kok ngomong, dosa lu apa sih Yub? Sampai begini lu menderita. Coba. Hopeng Siang Ho, teman baiknya. Sampai bilang begitu, padahal dia dicukongin setiap hari makan. Sampai bilang begitu. Istrinya. Kutukilah Tuhan. Kan gitu. Itu kan, aduh, teman setidur sekamar itu. Tahu kehidupannya. Di sini kita tahu Tuhan berkuasa. Tuhan memberikan izin. Nah, kalau si Joe Biden atau si Rusia mau perang-perang kemana-mana, dia tahu itu salah. Tapi karena dia jual senjata, memang dagangannya gitu, nah, kembali kepada orangnya. Kita siap-siap aja ya, Ibu Vera, kalau kami diutus untuk ketemu yang namanya Xi Jinping sama Joe Biden, siap-siap aja. Tapi sebelum itu kita doain dari sini aja lah. Kita doakan aja. Tapi ingat, Tuhan mengizinkan dunia ini perang untuk Tuhan izinkan ada COVID. Tuhan izinkan. Udah kebanyakan orang nih.
Sorry, bukan yang mati itu berdosa, bukan. Udah kebanyakan. Tuhan izinkan sesuai dengan firman. Ayo, kita camkan sama-sama. Cari jalan keluar lah. Kalau kita tahu itu salah, jangan. Nih istri saya lagi sakit perut nih. Kenapa? Kemarin Cynthia, makanan enak, sambal banyak. Wah, tanggung sendiri. Kalau hari ini dia bocor-bocor. Karena salah sendiri kan. Salah sendiri. Kenapa banyak-banyak? Kalau sekedar saja makan sambal kan nggak apa-apa. Kan begitu. Nah kalau Anda, sorry, pajak sedikit. Kalau kita tahu sudah kolesterol, cobalah yang lama minyak-minyak jangan dimakan, lemak-lemak goreng-goreng jangan dimakan kan gitu. Kalau sudah tahu hipertensi, yang namanya telur asin, ikan asin, tunda-tundalah. Sekali-sekali boleh kepalanya, kepala teri gitu makan. Kita tahu sendirilah, kita ukur sendiri. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Kosasi. Saya punya kesaksian di mana saya punya kawan sendiri Pak Kosasi. Siap. Kawan saya ini diaken di sebuah gereja. Dia sangat senior, mengerti firman Tuhan, biasa sharing firman juga. Dan dia kaya raya keluarganya, termasuk dia juga. Kaya ya, kaya raya nih, kaya banget. Tapi ketika kita tahu dia bisnisnya apa, kita jadi sedikit bingung. Ini nggak salah. Karena dia bisnisnya sebagai importir minuman keras whisky. Ya. Nah, itu kejadian seperti yang tadi Pak Kosasi bilang. Ya. Dia orang Kristen, dia kan ngerti firman, tapi dagangnya whisky, importirnya malah. Jadi mensuplai ke karaoke, ke nightclub, dia punya whisky. Dan itu dia kaya raya. Tapi dia juga bagi firman. Nah, saya jadi bingung kan, ini bagaimana nih, salah apa enggak? Tapi kalau kita bilang, itu kan nggak boleh. Tapi dia bilang, ini kan gua dagang. Dia bilang gitu. Nah, balik lagi ke Amerika. Karena dia dagang senjata, makanya cari perang. Ya kan? Karena dia dagang senjata. Kalau nggak dagang senjata, ngapain cari perang? Makanya dia kemana-mana, biar perang lu, biar perang lu. Kenapa? Memang gua dagang senjatanya, biar dibeli. Nah, sama juga nih. Ini hamba Tuhan, saya bilang, waduh, maju kena mundur kena menurut saya. Kenapa? Dia berhenti, nggak ada penghasilan, sedangkan ini udah bisnis dari engkongnya, bapaknya, kakak adiknya, bisnis semua yang megang seluruh Indonesia. Dia adalah importir terbesar di Indonesia untuk whisky dan masukin ke nightclub. Tapi orang Kristen, nah kalau dia tinggalin, dia bisa jadi kere, dia nggak tinggalin menjadi batu sandungan, jadi omongan. Nah gimana itu ya? Nah, saya minta pendapat nih, tiga-tiganya nih dari senior-senior, Pak Kosasi, Pak Denny, sama Ibu Vera. Silakan satu-satu dulu, Pak Kosasi dulu. Sebelum Ibu Vera, saya masuk dulu sebentar dulu. Oke. Sorry. Semua orang itu ada batasnya, ada waktunya. Ingat kata Ayub lagi, aku datang telanjang, pulang pun akan telanjang. Sorry. Kalau orang tadi yang you sebut itu, apalagi dia sudah menjadi hamba Tuhan, udah waktunya stop. Nggak mungkin dia miskin. Sampai dia mati pun dia tidak akan miskin. Anaknya pun tidak akan miskin sebab kekayaannya banyak. Tapi udah waktunya untuk stop. Stop, jangan dagang itu, dagang yang lain lah. Ini sekarang lagi ada istilahnya apa namanya? Mobil-mobil listrik, dagang listrik lah. Coba kalau mau coba gitu. Kenapa sih mesti main begitu terus? Sebab hamba Tuhan nanti sambung oleh Ibu Vera nanti. Hamba Tuhan melakukan apa yang dia lakukan, berfirman. Nah kalau dia melakukannya, sorry, itu yang terlarang. Dia nggak terlarang, dapat izin nantinya. Kan pakai duit. Apalagi kalau dia bilang, ini duitnya 100 juta untuk bangun gereja. Ini 100 juta untuk bangun gereja. Nah, lu, dengan begini nih, itu menjadi sandungan. Sorry. Itu uang haram atau uang halal tuh, Pak Kosasi? Halal. Dia dagang. Halal. Tapi melanggar firman. Ayo, lanjut Ibu Vera. Pak Denny dulu, baru Ibu Vera terakhir. Silakan Pak Denny. Ya, saya setuju sama Pak Kosasi, itu dikatakan batu sandungan. Dia, Bro Bernard tadi katakan dia orang percaya, orang Kristen. Dan tentunya sedikit aja mungkin orang ini telah mengenal Yesus atau ajaran-ajaran di dalam Bible apa sih? Ya, pasti dia tahu lah, biar dikit dia tahu. Kalau dia tahu, kenapa juga menjadi batu sandungan? Yaitu dengan dagang
atau jualan barang-barang yang beralkohol. Ini kan konteksnya mencari dagang sesuai dengan firman Tuhan nggak, kan gitu pertanyaannya. Iya. Dan memang dalam Alkitab nggak ada lu jangan dagang alkohol ya, lu jangan dagang narkoba, lu jangan dagang rokok, kan nggak ada ya gitu. Tapi begitu banyak juga sih bro, bukan satu bro Bernard punya pertanyaan. Banyak orang Kristen juga punya bar, banyak. Punya nightclub ya? Ya itulah bahayanya penyelenggara. Penyelenggara bahaya. Resikonya lebih besar nanti pada penghakimannya. Udah tahu salah, kenapa kamu buka tempat-tempat begitu? Kan saya mencari rezeki, Pak Bos. Cuan, habis cuan. Ya, cara mencari cuan Tuhan. Kan banyak cara. Kenapa kamu udah mengenal aku, kata Tuhan. Tapi kamu jangan menjadi batu sandungan. Beribu-ribu cara aku kasih tahu kamu. Dalam mencari rezeki, uang, ya. Itu kan banyak diajarkan oleh Yesus. Nah, salah satu orang yang berkarakter demikian mungkin nggak ada salahnya kok manusia atau lagi orang Kristen, hamba Tuhan siapapun mau mencari kekayaan sebanyak mungkin, nggak ada salahnya. Saya setuju. Ya, nggak ada ya firman Tuhan. Lu jangan kaya-kaya, nggak ada. Akan tetapi bagaimana cara mendapatkannya dan mempergunakannya, ya. Cara mendapatkannya dan cara mempergunakannya. Itu Tuhan, kalau saya pelajari dari Perjanjian Baru, Yesus Kristus aja banyak bicara tentang materi, yaitu masalah money, cuan duit, ya, tentang kekayaan, karena Tuhan tahu banget apa yang dibutuhkan kita. Nah, cuma Tuhan Yesus juga katakan caranya bagaimana, pergunakannya bagaimana. Dan saya rasa orang itu nggak salah, bro. Ya, nggak salah, cuma kalau ya dia salahnya menjadi batu sandungan kalau seseorang itu memang benar-benar sudah tahu, ya, tahu kebenaran firman Tuhan. Nggak menyadarinya, orang itu udah menjadi satu batu sandungan untuk orang lain, bro. Seperti kata Pak Kosasi tadi ya. Gitu ya, bro. Oke, masih pada ini. Silakan Ibu Vera, apa tanggapannya? Ya. Kalau mau singkat gemuk pendek, cuma satu jawabannya, satu kalimat saja. Jangan jadi majelis. Paling enak tuh. Jadi tidak jadi batu sandungan, ya kan? Orang jadi bingung. Membuat banyak orang tuh goyang imannya. Kalau gitu gue boleh dong ke nightclub. Kalau gitu gue boleh dong main cewek, ya kan? Campur-campur rohani dan rohana begitu. Nah, ini mengenai itu cuma satu. Jangan jadi, tadi apa, majelis apa tadi? Diaken. Ya, diaken atau majelis ya. Karena dia dari orang awal buka gereja dan dia orang kaya kan mungkin juga jadi donatur kali di gerejanya. Makanya jadi majelis. Ini kan jawabannya adalah jangan jadi majelis aja, udah beres. Nggak diomongin, ya kan? Ini membuat sekarang orang tuh Pak Bernard aja bingung. Jadi gimana ya, halal apa haram ya? Jadi gimana ya, boleh nggak ya? Pertanyaan lebih banyak lagi di luar. Kalau dikumpulin tuh bisa 100 kali pertanyaan. Orang-orang berpikir dengan begitu gitu loh. Jadi kalau mau ya jangan jadi majelis, tapi jadi majelis kan. Nah sekarang kenapa dia turun-temurun seperti itu? Dia tidak bisa tinggalkan. Tadi Bang Denny sudah katakan bahwa berani, siapa yang bilang ya, berani bayar harga. Berani bayar harga. Memang tidak gampang, apalagi sekarang di musim pandemi ini tidak mungkin ada orang mau seperti itu berkata-kata ya. Sekarang kenapa? Pertanyaan kenapa gitu. Karena manusia itu mengotak-ngotakin. Kuasa Allah itu dikotak-kotakin. Nenek, engkong, papa, anak, semuanya kerja begitu. Kalau satu saja majelis itu stop, bereslah. Lepas daripada tali-tali seperti itu. Tapi ini mengotak-ngotakin. Sepertinya Allah tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Gitu loh. Mengotak-ngotakin, makanya peramal laku lagi bulan awal-awal tahun. Kenapa? Orang mau tahu masa depannya begitu. Nah ini kenapa begitu? Nah pertanyaan lagi. Dari begitu ngotak-ngotakin terus ke bawah adalah itu pekerjaan iblis. Mengganggu supaya memang kamu turun-temurun begitu aja lah. Pokoknya jadi warga aku aja. Satu warganya
Tuhan, kerajaan iblis, satu kerajaannya Tuhan. Ya. Jadi itu sebenarnya ada dua ini ya, dua perahu gitu. Itu tidak benar karena kalau kita mau pulang nanti ke rumah Bapak, tidak bicara yang lain-lain, bicara diri sendiri. Bisnisnya halal, penghalal, enggak juga. Diri sendiri aja. Iman kamu bagaimana gitu loh. Kalau imannya beres yang tadi Pak Benat bilang, dia tidak akan mau stop sampai di situ. Ini imannya tidak, fondamennya itu nggak benar. Ada sesuatu yang nggak beres sama Tuhan, konflik lah begitu ya katanya. Saya bilang nggak enak ngomong konflik, nggak benar, ada yang nggak benar, sehingga seluruh turunannya nggak benar gitu loh. Nah itu apa yang buat? Siapa yang buat? Dari zaman Adam dan Hawa sampai Wahyu itu semuanya naga, ya kan? Si ular tua, si ular beludak. Siapa yang buat? Iblis. Tadi bicara juga sama Bang Denny ya mengenai dimensi roh. Ada orang nggak percaya dimensi roh, salah Pak. Saya bilang dimensi roh itu kita sudah terima Tuhan Yesus saja. Allah adalah roh adanya. Kita masuk dalam dimensi roh. D-nya besar, R-nya besar. Tapi kalau Adam dan Hawa itu diganggu sampai ke Wahyu, kata-kata itu ada ular tua, ular budak, si setan, semuanya. Nah itu sebenarnya itu alam roh. Di alam semesta itu ada roh. Malaikat itu dibuang menjadi iblis. Gitu loh. Jadi ya kita sebenarnya saya pernah tahun berapa ya? Tahun 80-an dah. Kalau ada yang tahu tuh Blue Ocean. Pak Benat. Pak Ibu Asyuk, Blue Ocean tahu? Di Hayam Huruk. Tahu. Hayam Huruk. Nightclub ya. Nightclub ya. Itu yang terbesar lah dulu. Nah kami doa ada persekutuan di situ. Didoakan loh, bisa hilang itu nightclub. Bukan sekarang hilang ya, dulu. Gitu loh, dijual apa-apa saya tidak tahu lah pokoknya. Jadi ini pekerjaan iblis juga, semuanya itu. Ayub tadi dikatakan. Kenapa begitu? Iblis bilang, dijagain sih, dipagerin sih, coba angkat deh. Itu pencobaan semua dari iblis juga. Iblis mencobai kita gitu loh. Jadi dari rohani ke rohana sampai ke iblis gitu loh semuanya. Gitu Pak Benat. Terima kasih. Masih penjelasan Ibu Vera sangat menarik. Nanti setelah ini saya akan tanyakan Ibu Vera mengenai dimensi roh ya. Saya akan tanyakan. Tapi sebelumnya saya mau nanya dengan Ci Asyuk dulu nih. Nah, Ci Asyuk mau ditanya nih, siap-siap Ci Asyuk. Nanti di-unmute ya. Oke. Selama hidup, Ci Asyuk pernah nggak ditawarin pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan apa yang Ci Asyuk lakukan? Misalnya gitu loh. Pernah nggak? Di-unmute dulu. Unmute. Suaranya. Suaranya, di-unmute dulu. Suara. Ya. Ya, silakan. Belum sebenarnya bertentangan. Tapi saya mau kesimpulan, saya banyak lebih mengalah. Karena saya mengikut Yesus, karena kita adalah terang. Jadi contoh itu harus saya bawa selalu. Terang itu di mana? Bukan kalah, tapi mengalah untuk menang. Jadi selalu dibawa-bawa itu di dalam rumah tangga, di dalam bisnis. Memang benar, saya mau bersaksi sedikit. Kehidupan saya sebenarnya. Kalau bilang orang yang menipu saya sangat banyak. Sangat banyak. Sampai kayak orang apa gitu nggak ngerti. Kayak kata orang ada itu ya pakai itu dia orangnya pakai apa yang zaman sekarang bilang kita hipnotis gitu kan ya, jadi nggak ngerti lah tapi akhirnya simpulnya kalau konflik ini disebut konflik ya rumah tangga iya kalau dari luar iya itu kayaknya nggak kuat gitu kan tapi karena kita cinta Tuhan saya tahu saya harus menjadi terang di tengah-tengah dunia jadi kita penjarakan udah ditangkap sama mereka yang menipu saya tuh udah ditangkap. Kok kamu lepasin? Kamu nggak mau tanda tangan? Saya pikir konflik itu nggak habis-habis. Kalau saya nggak mau menyerahkan, selesaikan. Jadi saya simpulnya, ya udahlah, saya selesaikan. Saya terlalu percaya Tuhan Yesus akan bisa mengganti lebih dari itu. Kenapa? Amen. Karena saya percaya Tuhan kita dahsyat. Dia bisa kita mengampunin yang tadi Tuhan mengalah, tapi untuk menang. Karena apa? Kalau udah penjara itu keluar masuknya apa?
polisi lah, ini semua ini. Saya pikir panjang sekali konflik, nggak habis-habis. Di rumah tangga nggak habis-habis. Pasti kan saya membuat kesalahan, pasti anak-anak sama suami, nah kok ke polisi lagi, pasti itu. Jadi saya keputusan sampai mengerikan, tahun 2000, saya kena itu tahun 2005, 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu. Jadi 17 ya, 2017 ya. Jadi makanya itulah saya pikir, iya ya konflik terus saya. Jadi rumah tangga iya, nanti di luar iya terus. Saya jadi apa jadi ya? Saya pikir-pikir begini, Tuhan selalu dahsyat. Warisan iblis membawa kita menjadi konflik itu. Jadi saya anggap konflik itu udahlah kita selesaikan, jadi lebih bukan tenang ya. Jadi nggak selesai-selesai, nanti kita menjarain orang, dia keluar, kita yang dihajar lagi. Lebih baik daripada dendam, daripada nggak habis-habis. Jadi konflik itu saya serahkan sama Tuhan, saya mau jadi terang, biarin. Sampai orang yang mengaturnya nggak mau aku tanda tangan, dia bilang aku udah gila. Kamu udah gila ya? Enggak. Rumah saya harus jadi korban, saya nggak gila. Saya tahu konflik itu sangat berat. Kita nggak kuat, kita jadi gila. Lebih baik kita serahkan, karena yang menjadi konflik itu iblis, saya anggapin. Jadi saya menjadikan mau jadi terang, mau jadi anak Tuhan, biarlah Tuhan sendiri beracara untuk saya, kalau saya mengampunin. Jadi benar, kok konflik itu nggak ada pengampunan, kayaknya nol. Jadi kalau kita menjadi anak terang, saya anggap dari tadi ya kesimpulannya, begitu luar biasa, benar, semua konflik itu sangat berat. Tapi kalau kita ingat Tuhan, dia orang bilang, kok rumah tanggamu begini ribut, terus suami nggak mengerti-ngerti saya karena kena tipu terus. Nah gimana saya bisa ngilangin? Ya karena saya deket Tuhan, terus sampai puasa kata Ibu Vera tahu 20 tahun. Gimana saya puasa 20 tahun gitu kan? Nah, ya itulah, karena saya tahu kita berperang sendiri nggak kuat. Jadi kita serahkan sama Tuhan, saya dapat kekuatan. Benar, masalah saya mau diambil di rumah sama bank, kok bisa orang bantuin 1 M cuma-cuma? Bantu, tapi bantunya nggak pakai gerakan gratis. Tapi saya terlalu percaya 9 tahun itu nggak mudah. Tapi saya terlalu percaya Tuhan akan nyelesai dengan luar biasa sebentar lagi. Saya terlalu percaya. Jadi percaya itu sehingga kita ngomong kita percaya, kita harus laksanakan, kita pengikut Yesus. Jadi kita anak terang. Jadi mau kagak mau sangat berat. Jadi itu kesaksian saya ya. Kesimpulannya memang sangat berat. Tapi Tuhan selalu beserta kita menjadi ringan. Menjadi beban kita nggak berat. Itulah yang kesimpulan saya. Yang saya hadapin hidup ini selama hampir 50 tahun dan sebentar lagi saya nih kawin mas. Kalau Tuhan mendakin. Luar biasa hidup perjalanannya. Tapi ya itulah mengikut Yesus itu kalau sungguh-sungguh beban yang berat bisa jadi ringan. Orang pada bingung melihatin gimana kamu menghadap begini. Ya, karena kita percaya Tuhan kita yang luar biasa itu bekerja dan mengatakan jadi saya mujizat demi mujizat luar biasa yang nggak masuk akal. Itulah Tuhan kita yang dahsyat ya, yang saya alami selama yang saya mengikut Yesus yang luar biasa. Nah, terima kasih menonton kita di sana. Itulah kehidupan saya adanya. Terima kasih. Oke, wow, Ci Asyuk. Inilah Pak Denny yang dinamakan sudah bisa menekan atau menginjak egonya. Jadi itu semua ada ego kan. Nah, egonya sudah bisa ditekan, diinjak di bawah kakinya. Sehingga tidak lagi mau merasa harus paling benar dan harus paling menang, tetapi berani mengalah. Karena mengalah itu sebuah keberanian. Kamu berani nggak mengalah? Bukan berani maju loh, ini berani ngalah gak? Dia berani ngalah walaupun benar gitu ya, orang lain yang salah, tapi saya berani ngalah. Nah, demi apa? Demi Tuhan Yesus. Nah ini yang patut diteladani bagi kita semua. Tapi Ci Asyuk bilang, iya lu ngomong enak, emang gampang nih perjuangannya berat gitu ya. Perjuangannya berat ini. Ya, saya dapat sebuah ilustrasi itu Ci Asyuk itu seperti ikan salmon. Tahu gak ikan salmon? Tahu ya? Ikan salmon itu ikan mahal, benar, ikan mahal.
Dagingnya juga selalu fresh, ya, warnanya orange, ya, dan mahal. Dan itu tidak ada di sembarang tempat ikan salmon, hanya ada di Alaska di sana. Dan ikan salmon ini kalau mau bertelur dan kalau mau dia badannya besar dan menjadi mahal, dia harus berjuang melawan arus air. Jadi tidak seperti ikan gurame yang mengalir ngikutin air, tetapi ikan salmon melawan arus. Nah, karena melawan arus perjuangannya ini, sehingga dia badannya menjadi kuat, keras, dan juga dia menjadi mahal. Nah, ikan salmon itu nggak semua orang bisa membeli untuk makan. Kita aja jarang-jarang makan ikan salmon ya. Banyak kan ikan apa tuh? Ikan teri, ikan asin, atau ikan kembung ya. Belinya ikan kembung. Kalau ikan salmon jarang-jarang. Adanya di hotel, di restoran. Mau beli pun kita ya sebulan sekali karena mahal dan karena enak. Nah, jadi Ci Asyuk, jangan khawatir, dagingmu mahal bagi Tuhan Yesus, rohmu Amin. mahal bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus yang akan berjuang juga bersama Ci Asyuk. Roma 8:28. Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa tuh kebaikannya? Yaitu bisa berkemenangan di dalam persoalan. Ada orang dalam Haleluya. persoalan itu nggak bisa menang, jatuh di dalam persoalan, tapi ini bisa menang di dalam persoalan dan tetap mengucap syukur walaupun disakiti. Benar ya Ci Asyuk ya? Nah, jadi kemenangan sebenarnya bukan di dunia ini loh Ci Asyuk. Tetapi Anda, Ci Asyuk, sedang membangun rumah di surga. Jadi harta di dunia kan dimakan ngengat dan karat. Nah, Ci Asyuk bilang, rumah gue jadi korban nih. Nggak apa-apa Ci Asyuk, yang penting rumah di surga. Ada amin? Iya, jadi puji Tuhan ya, kita mendengar kesaksian Ci Asyuk ya, luar biasa. Nah, saya sebelum masuk ke Ibu Vera terakhir, saya mau nanya ke Ibu Sofi. Ibu Sofi, apakah monitor? Nah, Ibu Sofinya tidak monitor. Mungkin Ibu Sofi udah ketiduran nih. Apa kita kelamaan ngobrolnya sampai orang ngantuk tidur? Ibu Sofi nggak monitor ya? Enggak, Oh enggak. enggak, puji Tuhan, puji Monitor, Tuhan. Ya, cuma tadi di ini baru di mute. sampai rumah. Oh oke. Sekarang sudah bisa bebas bicara? Bebas. Oke, sip, mantap. Nah, saya mau nanya nih Ibu Sofi. Ibu Sofi punya kesaksian nggak? Nggak usah yang hebat-hebat. Yang penting kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam mengatasi konflik dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam hubungan juga, atau di dalam pelayanan. Nah, silakan Bu Sofi. Apa ya? Disebut kesaksian sebenarnya masalahnya masih belum selesai. Tapi yang pasti Tuhan tolong saya untuk buka deh ya ini. Ini baru pulang. Jadi gini. Biasalah ya kalau mau Natal itu konflik untuk gesekan dengan sesama pelayan Tuhan sepertinya lebih keras gitu. Dan kejadiannya baru di Natal tahun kemarin, ketika saya ini kan dipercaya untuk menjadi ketua sekolah minggu. Lalu kita mengadakan pertemuan. Ternyata jam untuk mengadakan pertemuan itu bersamaan dengan jam latihan untuk WL latihan. WL-nya itu salah satu guru dan ternyata bentrokan waktunya, tapi saya nggak ada info gitu. Tiba-tiba si pemain musiknya marah-marah sampai agak membanting stick drum seperti itu. Pokoknya singkat cerita marah, tapi saya bingung sebenarnya kenapa marah. Karena emang saya agak menegur. Jadi gini, tolong dikecilin ya main musiknya. Kami lagi diskusi nih guru-guru sekolah minggu gitu. Terus dia agak marah. Jadi pemain musik di gereja kami itu kebetulan adik kakak.
bapak, pemain terus tiga anaknya, jadi 4 orang. Cuma kebetulan bapaknya memang nggak main musik. Nah, anak pertama sama anak ketiganya ini marah. Yang kedua pun ikutan, jadi singkat cerita saat itu WL latihan tanpa musik. Nah, lalu saya merasa diri saya benar, tadi dikatakan merasa diri saya benar karena memang saya tidak tahu ada latihan WL. Terus saya merasa menegur dengan baik-baik, mohon kecilin ya, saya minta tolong. Padahal yang saya tegur juga itu adalah istilahnya anak-anak sekolah minggu saya. Terus kaum muda ketika beranjak mereka dewasa pun sekarang mereka ikutan ibadah kaum muda dan saya dipercaya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan juga gitu. Tapi saya nggak mandang seperti itu, jadi saya bilang, mohon maaf, tolong kecilin ya, kita lagi diskusi. Loh kok jadi besar gitu ya? Sampai saya merasa di situ pergolakan batin juga gitu, antara kesel juga gitu ya. Ya kalau memang itu jam latihan juga kenapa nggak bilang, diinfokan aja gitu. Jadi kita juga mungkin bisa pindah tempat atau gimana. Singkat cerita, tapi Tuhan bilang gini, jangan pakai kesempatan untuk iblis membuat suasana Natal yang harusnya damai sejahtera, sukacita malah jadi gesekan gitu. Saat itu juga meskipun secara umur saya pastinya jauh lebih tua karena saya seangkatan dengan orang tuanya gitu kan. Secara usia, terus secara keadaan pun saya memang tidak tahu. Sekali lagi saya benar-benar nggak tahu. Saya juga agak sedikit menegur juga ke salah satu guru sekolah minggu. Kamu ada latihan kenapa nggak info ke saya supaya silakan Anda berlatih, istilahnya yang rapat ya tetap rapat gitu. Tapi Tuhan luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan secara ego, saya nggak mau minta maaf karena saya posisi dan ini memang beneran posisi benar gitu istilah kata gitu ya. Dan secara ini juga saya merasa dikurang ajarin gitu kan, karena di depan banyak orang gitu anak-anak ini melakukan hal tersebut. Tapi saya berdoa, saya bilang saya nggak mau sukacita Natal berubah jadi panas hati. Saya ambil handphone, saya bilang, saya telepon, mereka nggak ada yang aktif, nggak ada yang mau angkat, saya WA. Cici minta maaf kalau Cici nggak tahu kalian ada latihan, saya bilang seperti itu. Mohon dimaafkan. Tidak ada respon. Nah, terus saya sempat mau didamaikan juga, terus saya bilang, saya sudah coba minta maaf, saya sudah coba datengin juga, saya minta maaf gitu. Tapi sampai saat ini 2 anaknya tidak mau memaafkan. Hanya anaknya yang tengah yang sudah seperti biasa lagi hubungan kami gitu ya. Tapi saya tetap bawa dalam doa. Yang luar biasa di sini tuh Tuhan begitu luar biasa. Saya ini tipikal yang frontal sebenarnya. Tapi dalam kejadian ini justru di saat saya benar, saya tidak mau memakai kebenaran diri saya sendiri. Saya percaya itu karya Roh Kudus gitu. Saya percaya itu berkat Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau belajar menerapkan firman-Mu meskipun sulit, meskipun kecil mungkin, tapi saya mau belajar menerapkan firman Tuhan. 2 anak ini belum mau menegur saya, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap bawa dalam doa. Saya tetap menegur dia, tetap menegur mereka. Apa kabar? Walaupun tidak dijawab atau apa, ya sudahlah ya. Saya pikir ya jiwa muda seperti itu. Itu kesaksian saya, semoga memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Nah, ini Pak Denny dan Pak Kosasi yang di awal tadi kita sempat singgung bahwa di antara pengerja saja, pelayan Tuhan saja, apalagi pemain musik. Pemain musik ini adalah penarik hadirat Tuhan turun di dalam ibadah. Benar kan? Gara-gara ada pemain musik dan WL, itu yang menarik hadirat Tuhan turun di gereja sehingga kita merasakan Tuhan pada waktu kita menyembah. Mereka aja bisa, tanda kutip namanya nasping ya. Ngerti ya Pak Kosasi? Nasping apa nasping? Naik darah gitu ya. Padahal dia lagi latihan loh. Latihan menyembah loh. Latihan main musik. Naik darah, marah sama kakak yang lebih tuanya.
Malah sampai sekarang kakaknya udah minta maaf, kakaknya sudah berusaha mendekati, dianya masih egonya masih di depan nih, masih di atas kepala. Sedangkan kayak tadi Ciasyuk egonya sudah di kaki. Nah, sekarang Ibu Sofi juga jadi teladan. Apa? Dia lebih tua, dia lebih senior, sekarang dia juga meletakkan egonya di kakinya. Yang tadinya bilang Ibu Sofi adalah orang yang frontal, bisa ikut perang juga nih, kayak Ukraina sama Rusia nih terjadi di gerejanya nih. Ukraina sama Rusia nih di gerejanya lagi perang nih, perang dingin. Nah, jadi harus ada yang mengalah. Nah, Ibu Sofi sudah mengambil sebuah teladan yang lebih tua mengalah, sama seperti tadi orang tua ke anak, ya, kakak ke adik. Nah, jadi merasa nggak salah, tapi mau mengalah. Nah, ini luar biasa ya, menjadi teladan juga buat kita, biar kita juga bisa belajar di mana walaupun merasa benar, kita mesti kembali kepada firman Allah, back to the Bible, yaitu mengalah, menaruh ego kita di kaki kita, bukan di kepala kita, dan juga kita bersabar dan tetap mendoakan. Jadi Ibu Sofi pasti mendoakan yang dua anak ini ya, didoakan supaya lembut hatinya, supaya tidak kepahitan, supaya bisa lembut lagi dan bisa lagi punya hubungan yang baik. Sehingga pada waktu dia nanti main musik lagi di gereja ibadah, itu tidak ada yang namanya kepahitan di dalam hati. Bagaimana kepahitan nggak ngomong sama kakak rohani, tetapi memuji Tuhan sambil main drum atau main musik. Kan lucu juga ya. Makanya ini problem ini sebenarnya yang tadi Pak Denny bawakan materi adalah konflik, mengatasi konflik. Saya bilang konflik akan selalu ada. Bahkan di rumah Tuhan pun konflik. Di antara pengerja pun konflik. Nah, sebelum kita ke Pak Denny, nanti kita ke Ibu Vera terakhir, saya mau sapa dulu Ibu Dewi. Apakah Ibu Dewi monitor? Saya juga mau tanya, mungkin Ibu Dewi juga ada kesaksian yang bisa sharing-sharing ke kita, yang juga bisa kita mendengar kebaikan Tuhan. Ibu Dewi, apa monitor? Wah, sepertinya Ibu Dewi sudah pergi tidur kayaknya. Oke, kita lanjut saja ya, karena durasi waktu. Pas sudah 1 jam nih ya, kita 1 jam. Mungkin kita punya waktu sekitar 10 menit lagi atau 15 menit. Nah, saya mau tanya ke Pak Denny, setelah itu saya ke Ibu Vera ya, Bu. Jadi Ibu Vera jangan kemana-mana setelah yang satu ini, Ibu Vera ya. Oke, Pak Denny, nah, mendengar dari Ciasyuk dengan Ibu Sofi, bagaimana tanggapan Pak Denny yang membawakan materi hari ini mengenai konflik nih? Nah, ini konflik di dalam pekerjaan, ditipu Ibu Asyuk, sampai kepada berani mengalah, dan Ibu Sofi juga mengenai di dalam pelayanan gereja. Silakan Pak Denny. Ya, oke. Pertama untuk Ibu Asyuk ya, luar biasa ya iman percayanya. Dia tidak, wah, 1001 kali ada orang karakter seperti Ibu Asyuk. Maaf, bukan memuji Ibu Asyuk, benar-benar melakukan firman Tuhan. Ya, apalagi ditipu dalam materi, angkanya bukan angka kecil ya. Kalau secara sudut pandang kita manusiawi, bukan angka kecil. Apalagi berbicara materi, wah nomor 1 ini manusia yang jadi konflik biasanya umum pada terjadi hal materi. Yang dialami Ibu Asyuk luar biasa ya, tanpa menyadari juga Ibu Asyuk kasihnya kepada orang yang berbuat jahat, penipu atau menipu Bu Asyuk nggak menyadari kalau Bu Asyuk telah memberi hak kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Allah Bapa. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, pembalasan adalah hakku. Mungkin Ibu Asyuk waktu melakukan hal itu berapa tahun lalu, udahlah nggak usah perlu dibalas, udahlah saya nggak mau tanda tangan di kantor polisi. Ya, dia kasih ruang. Ibu Asyuk kasih ruang untuk Allah Bapa untuk melakukan pembalasan. Mungkin saya ulangi, Ibu Asyuk waktu pada saat berapa tahun lalu sudah mengetahui, membaca, mendengar firman Tuhan tersebut yang berkata soal pembalasan adalah haknya Bapa. Ya, dan Bu Asyuk juga percaya bahwa berkali-kali 30, 60, 100 kali lipat akan digantikan oleh Tuhan. Nah, maka beliau kenapa sampai sedemikian? Mungkin kalau di antara kita selain Ibu Asyuk nggak terima kali ya. Wah, gue nggak ngerti deh. Apalagi uangnya besar, apalagi menyangkut tempat tinggal yang nomor 1 ya, yang primer tempat tinggal buat kita manusia. Tapi di balik Ibu Asyuk ada juga ya berapa orang yang saya pernah mendengar
mengalami hal yang sama. Waktu tahun kemarin dia cukup kencang juga ya, hampir berapa M tuh ya, hancur pebisnis juga. Yang makan siapa? Yang nipu temannya juga, teman seiman, teman gereja. Nah, lalu yang kedua tadi ibu siapa dah? Sophie. Bro, hah? Ibu Sophie. Ibu Sophie. Konflik masalah hubungan yang tidak membaik dalam suatu pelayanan bukan sekali terjadi, dan Alkitab juga bercerita tentang si Rasul Paulus ya bersama siapa lagi teman-temannya, dan kenapa hal itu terjadi. Ya, kalau saya berpikir gini, awal visi dan misinya apa sih? Mau melayani Tuhan sebagai singer, singer terus apa lagi satu lagi itu bahasanya WL dan pemain musik. WL dan pemain musik. Kalau memang waktu awalnya mau visi dan misinya lalu dipilih oleh jemaat penatua untuk melayani, tentunya di sini seseorang itu punya visi dan misinya. Kenapa? Awalnya mungkin tadi yang saya katakan, kita awal kenal orang baik ya, pertengahan jalan kok begini. Dalam hal pelayanan ya, saya bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan dan sesama di dalam satu gereja. Sebagai apa? Sebagai WL dan singer. Lalu di tengah perjalanan mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, masalah itu ada. Kenapa masalah itu ada? Dialami oleh Bu Sophie karena sebuah sound system yang mungkin terlalu keras didengar Bu Sophie, sehingga Bu Sophie udah tegur dengan cara yang diajarkan oleh firman. Ya, ditegur baik-baik, ditegur dengan 4 mata mungkin, atau dengan penuh kasih mungkin. Lalu dari 3 orang itu yang tadi saya dengar, yang 2 mau memaafkan atau mengampuni ya, mungkin ya, memaafkan lah ya. Tapi yang 1 nggak mau atau sebaliknya, itu saya lupa barusan. Tapi kalau buat saya mengalami hal itu ya, Bu Sophie, yang penting Ibu Sophie udah melaksanakan, menjalankan apa yang diajarkan Tuhan oleh firman-firmannya. Terlepas mereka mau terima, memaafkan enggak, sudah urusan mereka. Jadi kalau jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, Bu Sophie pun udah nggak ada urusan lagi sama Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan, udah ada kok saudara tahu salah, kita diem aja, kita nggak tegur. Nah, begitu saudara kita meninggal dipanggil Tuhan, kita diminta tanggung jawab. Dalam hal ini Bu Sophie nanti kalau udah berurusan sama Bapak di surga nanti, Bu Sophie udah nggak kena tanggung jawab. Yang penting Bu Sophie sudah menyampaikan, dan yang disampaikan ini mereka ada yang terima atau yang tidak terima. Yang tidak terima urusan mereka. Yang penting di sini Bu Sophie sudah menyampaikan. Yang ketiga dan keempat, nanti sesuai dengan proses yang berjalan, ya tentu kita sebagai orang percaya tidak boleh punya dendam sakit hati. Ya, biarkan proses berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktunya nanti orang itu akan menyadari, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Bu Sophie menumpukan bara, ya, menumpukan bara api di atas kepala 2 orang tersebut. Yang penting terus kita berbuat baik, tegur terus dah, biarin mau dijawab mau kagak, kita lama-lama tuh baranya di kepala apinya gede tuh, dia malu sendiri. Begitu ya bro, pandangan pikiran saya bro. Oke, thank you Pak Denny, thank you. Nah, sekarang terakhir kembali kepada Ibu Vera. Ibu Vera, mengenai mengatasi masalah konflik yang tadi kita bicarakan, semua konflik kepada sesama manusia, ya, yang tadi dari awal kita bicara. Tetapi sebenarnya fondasi dasarnya orang-orang yang punya masalah konflik dengan sesama adalah dia punya konflik atau sesuatu yang belum beres dengan Tuhannya. Benar ya Bu Vera ya? Karena belum beres dengan Tuhannya, makanya dia bisa terjadi konflik dengan sesama. Nah, tetapi tadi Ibu Vera ada bicara mengenai dimensi roh. Nah, Tuhan ini pun kalau konflik dengan sesama kelihatan fisiknya. Kalau dia ngomong marah-marah, kedengaran sama kuping telinga. Pada waktu dia melakukan tuding-tuding, nunjuk-nunjuk kita, kelihatan dia lagi menunjuk. Nah, makanya konflik dengan manusia lebih terlihat. Tapi orang tidak menyadari sebenarnya dirimu ada konflik nih sama Tuhan, lu nggak beres. Nah, masalahnya Bu Vera, Tuhan ini nggak terlihat. Jadi ini bicara dimensi roh. Tetapi yang anehnya, ya, ini sedikit bergeser sedikit, tetapi ada hubungannya, adalah
orang lebih percaya kepada dimensi rohnya orang pintar atau dimensi rohnya dukun. Waktu ketemu dukun dan orang pintar, itu orang biasanya percaya banget. Wih, dia ngomong ini bener loh. Bener loh. Gitu. Padahal sering dinubuatin hamba Tuhan juga, bilang bener-bener. Tapi pada waktu pelaksanaan hidup, yang dilakukan, yang diingat, yang dikerjakan adalah yang dikasih tahu sama si dukun. Dikasih tahu sama si orang pintar. Kebanyakan orang gitu. Kita mah nggak gitu. Apalagi yang di Zoom ini. Nggak ada yang begitu. Ya, amin nggak? Amin kan? Iya. Tapi ini orang lain. Gitu ya. Lebih banyak percaya sama dukun dan orang pintar. Kalau orang pintar dan dukun ngomong. Apalagi ngelihat TV yang entertainment. Kalau ada paranormal yang meramalkan ini dan itu, yang udah terkenal dari pesulap lah segala macam, wih percaya banget. Kemana-mana ketemu teman kita ngomongin tentang dia. Katanya begini-gini, bener lu, hebat lu. Nah, itu padahal dimensi roh tuh, tapi percaya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu Vera supaya kita bisa membantu teman-teman kita menyadarkan tentang dimensi rohnya Tuhan. Kemana-mana kita bicarakan dimensi roh Tuhan, bukan dimensi rohnya dukun, bukan dimensi rohnya si paranormal, tetapi kemana-mana kita bicarakan dimensi roh Tuhan. Nah, bagaimana itu caranya Ibu Vera? Dan bagaimana menyadarkan banyak teman-teman kita bahwa Tuhan itu dimensi roh. Memang lu tidak melihat, tetapi yang tidak terlihat ini yang punya kuasa secara supranatural, yang harusnya kamu sadari dan kamu lakukan daripada yang manusia. Kira-kira pertanyaan begitu, Bu Vera. Jadi mungkin pertanyaannya bagi saya cukup dalam nih, tapi bagi Bu Vera mungkin cetek itu cuma semata kaki. Kalau saya sepinggang nih, udah sepinggang pertanyaan ini dalam nih, ya. Nah, tapi jangan terlalu lama nih karena durasi waktu. Saya kasih waktu paling lama 2,5 jam jawabnya ya. Jangan 2,5 jam, 5 menit saja. Silakan Ibu Vera. Ya, kan kita tahu semuanya Allah adalah kasih, ya kan? Jadi sekarang yang dibicarakan sesungguhnya, tadi kan fondamen itu kan Allah di dalam kita. Kasih ya. Jadi kasih itu mesti berperan serta terlihat dari perbuatan kita, ucapan kita, kelakuan kita. Ya, pikiran kita, cara berpikir juga. Jadi kalau kita mempunyai Allah yang adalah kasih, kita akan mampu melakukan hal seperti itu. Mengampuni, ya kan? Saya juga punya kesaksian luar biasa sekali dengan adik ipar saya ya. Jadi kasih itu tindakan yang terpuji dan yang terpenting dan yang tertinggi di kehidupan kita sebagai manusia. Tidak gampang. Karena apa? Orang lebih percaya kepada peramal ketimbang firman Tuhan. Seperti tertulis Thomas. Ada Tuhan. Nih pegang nih, cucuk nih tangannya nih. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya gitu loh. Ini udah satu gambaran bahwa manusia itu lebih banyak yang ya 70-80% dia melihat daripada tuh merasakan. Tapi kalau orang sudah tahu persis bahwa kebenaran firman Allah itu memerdekakan kita, kita tahu firman Allah dimerdekakan. Jadi itu penting sekali dimensi roh seperti itu, memerdekakan kita. Saya peramal kan, saya indigo kan, mana mungkin saya bisa bertobat ya. Jadi karena ada firman Allah yang luar biasa itu, kebenaran memerdekakan kita. Sekali mereka tetap merdeka. Haleluya. NKRI. Iya, itu kalau sekali merdeka tetap merdeka, sambungannya NKRI, harga mati. Ya. Itu baru semenit ya Pak ya? Ya, semenit. Saya mau bersaksi. Silahkan. Saya punya kelas lah ya. Saya satu sekolah kecantikan di sana bersama dengan adik ipar. Saya paling besar, adik ipar saya itu paling kecil, punya istri. Lalu diomong-omongin terus di antara murid-murid semuanya gitu loh. Ini 30 tahun yang lalu ya. Jadi akhirnya saya marah lah ya, kesel gitu loh. Tapi saya tanya, jadi marah luar biasa sampai kalau kita tahun baru atau ulang tahun ke rumah mertua, yang kasihan tuh mertua sebenarnya. Kita tidak mau lihat mukanya, satu di belakang, satu di depan, satu di dapur, satu di mana gitu loh. Kasihan sekali. Berapa tahun? 11 tahun. Wow. Setelah terima Tuhan, lakukan firman Tuhan, saya ada tinggal di sebuah rumah, saya mau rumah yang di tepi jalan. Itu waktu anak-anak masih kecil ya.
masih berapa tahun lah, 10 tahun mungkin. Yuk kita berdoa yuk. Baru dengar firman Tuhan bahwa catat maunya apa katanya. Saya belum jadi hamba Tuhan itu waktu. Ternyata dalam waktu sebentar 2 bulan kami sudah pindah ke rumah yang kami mau itu. Misalnya Jalan Raya Anu dapatnya. Akhirnya diberkatilah oleh pendeta J.E. Awandatu karena saya dibaptis oleh beliau dan akhirnya saya ada ruang bersaksi, ada 100 orang lah diundang. Saya bersaksi, saya bilang. Saya undang dulu adik ipar saya dengan suaminya, mau datang nggak mau datang terserah, saya undang gitu loh. Saya bersaksi. Saya pegang firman Tuhan, di Lukas katakan, dulu dia katakan saya tuh salah. Dulu saya katakan dia salah. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang benci kamu, ya kan? Berdoalah yang menganiaya kamu. Jadi akhirnya bukan sekedar mengasihi saja, mengampuni, tapi sampai bisa berdoa. Itu nggak gampang berdoa. Akhirnya saya rangkul. Sekarang saya mau lihat firman Tuhan, tidak mau lihat siapa yang salah begitu loh. Jadi akhirnya itu waktu saya kakak yang paling besar dan yang paling kecil saya undang. Akhirnya mertua juga senang, semua keluarga senang. Karena apa? Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan, udah ampunin dah, maafin aja, maafin. Tanda itu shake hand, kasih tangan. Sudah. Tapi tidak masuk di dalam hati. Tapi kalau sekarang ini Allah adalah kasih. Kasih itu, Allah itu di dalam hati, kita bisa berbuat. Jadi begitu Pak. Kenapa orang bisa tukang ramal? Karena memang dia tidak baca firman Tuhan, walaupun orang Kristen. Tapi kalau tahu firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kita. Gitu loh Pak. Oke, Jadi puji akhirnya Tuhan. kami berbaikan, dan kalau saya belum berbaikan sampai hari ini, puluhan tahun, orang itu pindah ke luar negeri. Sekarang dua-duanya sudah meninggal. Bagaimana tuh ceritanya nanti di sorga? Tuhan tanya, ya kan kita ngapain gitu, punya musuh nggak punya. Tapi untung saya sudah lakukan firman Tuhan di Lukas itu, ya, dari saya sudah mengampuni, saya rangkul, disaksikan oleh 100 orang dengan hamba Tuhan Pendeta J.E. Awandatu. Jadi saya bebas dan saya sudah mengalahkan ego katanya, berkorban ya, oke, malu lah, minta maaf sama depan banyak orang bersaksi gitu loh. Tapi dulu saya malu, kok sekarang tidak. Justru membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu. Begitu, terima kasih. Terima kasih Ibu Hera, luar Ya. biasa. Berarti kesimpulannya nih, hari ini saya mendapatkan benang merahnya, akhirnya solusinya dijawab oleh Ibu Vera. Pak Denny membawakannya pembuka dan pertengahan, tapi di closing sampai Ibu Vera. Yaitu, pertama, mengenai materi kita atau tema kita hari ini, yaitu bagaimana mengatasi konflik dan masalah. Dan jawabannya adalah dengan kasih Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dengan kasih Kristus, maka kita akan mampu mengatasi setiap konflik dalam hidup kita. Amin. Hanya dengan kasih Kristus. Kesaksiannya yang nyata, ada yang fakta dan nyata, bukan hoaks, adalah dari Ci Asyuk. Karena punya kasih Kristus, dia berani mengampuni kepada orang yang nipu dia. Kepada Ibu Sofi juga, dengan kasih Kristus, dia mau minta maaf, bahkan mau berusaha berbaikan dengan yang lebih muda dari dia. Itu semua karena kasih Kristus. Termasuk juga Ibu Vera, yang sudah 30 tahun yang lalu menjalankan firman Tuhan, yaitu dengan kasih Kristus. Wow, hari ini luar biasa sekali ya. Jadi ingat teman-teman semua bahwa Ibu, bro and sis, bagaimana mengatasi konflik? Hanya satu jawabannya, dengan kasih Kristus. Haleluya. Oke, Pak, silakan. Ditutup oleh firman Tuhan, ditutup, mohon dibacakan Matius 5 ayat 20. Tutup dengan firman Tuhan. Thank you. Matius 5 ayat 20. Oke, saya bacakan ya. Matius 5 ayat 20 mengatakan, maka aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu. Jadi ini Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow. Wow. Wah. Ya, Sekali ya. lagi boleh? Boleh sekali lagi? Ya, maka Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Satu Ya. lagi, Yakobus 5 ayat 9. Tutup firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi Bapak Ibu Oke. semua, jangan kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya. Menyalahkan. Amin, amin. Oke, yang tadi firman pertama mengatakan bahwa apa? Hidup kita harus benar di mata Kristus. Nah, Amin. bagaimana cara benar di mata Kristus? Harus mengundang Yesus itu masuk dalam hati kita sehingga hidup kita dibenarkan oleh darah Yesus. Amin, amin, Oke, amin. amin. Luar biasa. Oke, saya rasa hari ini kita cukup ya. Sekarang jam 8:53, berarti sekitar 1 jam 40 menit sudah acara kita hari ini ya. Oke, kita minta Ibu Vera untuk doa tutup. Ibu, silakan. Ya. Mari kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau telah berkarya di kehidupan kami masing-masing. Kalau kami boleh berkata tentang firman, boleh bersaksi, hanya karena Engkau di dalam kami. Allah adalah kasih, Allah itu di dalam kami, kasih itu di dalam kami. Sehingga timbul banyak kesaksian-kesaksian, memuliakan Engkau. Karena kami tidak bisa mengampuni orang. Kami tidak bisa mengalah ego kami. Tapi karena Roh Kudus ambil bagian dalam hidup kami. Dan kami juga bersatu menempel dengan Engkau. Maka terjadi banyak kesaksian. Boleh dipermuliakan namamu Tuhan Yesus. Inilah kami semuanya. Yang nonton atau yang nanti nonton ulang. Biarlah diberkati oleh karenanya Tuhan. Karena firman Tuhan dahsyat, hebat, berkuasa. Terima kasih untuk Aditi yang sudah membawakan narasumber tentang firman Tuhan, mengatasi konflik, Pak Kosasi, Ibu Asyuk, Ibu Sofi, Ibu Dewi, dan juga untuk Pak Bernard. Terima kasih, kami serahkan ke hidup kami Tuhan, berlanjut terus seperti apa yang telah kami lakukan, akan kami lakukan terus sampai kesudahan zaman. Biarlah kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Juru Selamat dunia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you semuanya. Thank you Pak Denny, Pak Kosasi, Ibu Asyuk, Ibu Sofi, Pak Kosasi, Ibu Vera, dan Sama-sama, juga Ibu Bro. Dewi. Pak Kosasi, God Bu bless you Vera, all. Bu Iya. Asyuk, dan yang lainnya. Mohon pamit ya. Ya, Mohon pamit. Yuk. pamit. Ya. Bless you. Saya tutup Bless ya. you. Bye. Bye. Bye.